Lebih dulu mana perintah sholat dengan suruh turunnya Al-Fatihah? Para ulama kita menyebutkan, tadi saya sampaikan sebuah hadis, memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang apa? Tentang sebab turunnya Al-Fatihah ya. Perintah sholat kepada Nabi SAW itu lebih dahulu dibanding surah Al-Fatihah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW itu sholat pagi dan petang itu 2 rakaat dengan pujian bagi Allah, dengan tasbih, dengan dan sebagainya. Ya. Maka setelah itu Allah turunkan surah Al-Fatihah yang dengannya Nabi membaca dalam setiap salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk Nabi di kala itu. Ya, hanya 2 rakaat sebelum hadirnya kewajiban salat 5 waktu sampai Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, dan itu di 10 tahun kenabian. Artinya setelah berjalan 10 tahun Nabi berdakwah kepada Allah, setelah wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah binti Khuwailid, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW dengan jalan-jalan ke alam raya bahasa kitanya, dengan di Isra dan dimi'rajkan. Disitulah Nabi SAW mendapatkan panggilan salat 5 waktu. Kata Aisyah, salat yang 2 rakaat tetap diantaranya subuh. Lalu berubah maghrib menjadi 3 rakaat dan salat zuhur sama asar 4 rakaat. Maka itu salat 5 waktu yang hari ini kita kerjakan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan Al-Fatihah ini turun setelah surah Al-Muddathir. Sebelumnya jarak antara Iqra, ya, surah Iqra dengan surah Al-Muddathir cukup lama. Ya. Iqra itu menjadikan Nabi SAW sebagai seorang nabi. Ya, seorang nabi. Dan itu kurang lebih usia Nabi SAW itu 40 tahun. Lalu pada usia 45 tahun menurut sebagian ulama Allah turunkan surah Al-Muddathir yang menegaskan Nabi apa? Diangkat menjadi Rasul. Ya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Nah itu. Dan sebagian ulama mengatakan turunnya Al-Fatihah ini setelah surah Al-Muddathir tadi. Sehingga ketika Nabi jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu, maka Nabi SAW pun sholat. Semenjak Nabi jadi Nabi sampai Rasul, Nabi sholat 2 rakaat. Nabi sholat depan Ka'bah sampai Abu Jahal meletakkan isi kotoran onta di atas pundak Nabi SAW. Nggak ada yang bisa membersihkannya kecuali Fatimah datang dengan perlahan membersihkan kotoran unta di atas kepala Nabi sambil menangis radhiyallahu taala anha. Jadi ringkasnya Al-Fatihah itu turun setelah Allah Subhanahu wa taala wajibkan salat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Fatihah turun setelah surah Al-Muddathir, Nabi diangkat menjadi Rasul. Selama itu Nabi tetap salat 2 rakaat. Entah apa yang Nabi baca, sesuai kata para ulama, yang jelas Nabi membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari bacaan-bacaan salat. Dan yang lain menguat yang saya tambahkan, ketika turunnya ayat atau surah Tabbat yada atau maaf An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalimat fasabbih maka dijadikan oleh Nabi SAW untuk mentasbihkan Allah pada saat ruku. Pada saat ruku. Dan ayat itu ayat yang terakhir ketika Nabi di akhir-akhir masa hidupnya, menunjukkan Al-Fatihah itu telah turun setelah Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab.